Januari Maret lalu, di mana capital outflow yang terjadi sebesar 145,28 triliun adalah lebih dari 2 kali lipat yang terjadi pada saat guncangan krisis global. Buntut ketidakpastian sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh virus corona kian nyata dan menjadi perhatian. Kepercayaan investor dan pemilik modal di negara berkembang seperti Bumi Pertiwi perlahan mulai luntur. Tidak salah jika mereka kabur dan cari aman ke aset safe haven. Kementerian Keuangan mencatat arus modal asing yang keluar atau capital outflow di kuartal 1 2020 saja mencapai 145 triliun rupiah. Nasib ini nyatanya tidak hanya menimpa Indonesia. Ekonom Bank Mandiri, Andri Asmoro mengatakan, tercatat sejak awal tahun dana yang ditarik investor asing dari negara berkembang mencapai 96,5 miliar dolar atau setara dengan 1.448 triliun rupiah. Menurut Andri, ini adalah capital outflow yang paling besar setidaknya dalam 3 dekade terakhir. Kaburnya dana asing tersebut salah satunya juga disumbang dari bursa saham. Sejak awal tahun, aksi jual investor asing di Bursa Efek Indonesia sudah mencapai 24,36 triliun rupiah. Dianya sama seperti beberapa hari terakhir bahwa kita melihat adanya net sell yang cukup besar karena memang kita harus tahu dengan kondisi yang sudah berjalan hampir, kalau nggak salah hampir 2 bulan, seperti ketika mendapatkan suatu sehingga dia menjual. Karena dengan jual yang lebih banyak ini untuk merealisasi aset dia untuk dia kebutuhan sehari-hari, inilah yang menyebabkan pasar kita ini nggak boleh ada berita baik, malah justru dihantam untuk mengalami penurunan lebih lanjut. Tingkat kepercayaan diri pemodal sudah sangat terpukul. Belum lagi, beberapa kasus yang menimpa pasar modal Indonesia juga sudah menekan kepercayaan diri investor. Masih segar ingatan kita terkait kasus investasi bobrok Jiwasraya yang diprediksi merugikan negara hingga 16,8 triliun rupiah. Hingga isu saham gorengan yang sempat digaungkan oleh petinggi lembaga negara Bumi Pertiwi. Dampak menurunnya pasar modal Indonesia sudah dimulai pada awal Maret. Ingat, ada kasus Jiwasraya, ada tuduhan saham gorengan, itu tuduhan ngawur, itu saham gorengan, dan ada confidence yang hilang. Kita sudah turun duluan, mendadak akhir April Mei, dimulai April Mei ada lagi COVID yang menjadi triggering lagi ini semua. Baik. Lantas pertanyaannya, kapan pasar keuangan Indonesia akan bangkit? Kapan arus dana asing dan investor akan kembali mengguyuri pasar dalam negeri? Semua pertanyaan itu muncul di tengah ketidakpastian. Terlebih jika berkaca dari pertumbuhan kasus virus corona yang masih tinggi disertai dengan risiko gelombang kedua pandemi yang masih menghantui. Yang sebesar outflow yang sebenarnya terjadi cukup besar di awal bulan Maret sampai April ini, saya pikir akan berbalik lagi nanti eventually ke emerging market kalau resikonya sudah mulai berkurang sih. Terus consensus assumption kan memang recovery akan terjadi di 3Q, 4Q. Katakanlah paling lambatnya di first quarter tahun 2021. Jadi mudah-mudahan di second half kita bisa mulai melihat ada kembali pembalikan dana asing ke tempat-tempat di emerging market. Semua berujung kepada untung dan rugi. Investor akan terus berlomba meninggalkan risiko jika tidak sepenuhnya dikelola. Jawabannya hanya satu, kepastian dari membaiknya keadaan. Dan tentunya hasil akhir menangnya Indonesia dari peperangan melawan pandemi virus corona.